Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan belajar lagi ya tentang dasar Arduino dan dasar elektronika gitu ya. Nah, di part-part sebelumnya kita sudah belajar banyak ya, mulai dari pengenalan komponen ya, kemudian pengenalan Arduino dan lain-lain gitu ya. Terakhir kita itu membahas memahami, membuat, dan membaca, rangkaian pada elektronika gitu ya. Nah, di video kali ini, kita akan melanjutkannya ya. Itu pada video kali ini kita akan, membuat layout atau, jalur PCB gitu ya. Pada, software isi IDE ya. Sebenarnya ada banyak sekali ya software yang, dapat digunakan dalam membuat, jalur PCB gitu ya. Bisa menggunakan banyak sekali. Ada yang, menggunakan Eagle gitu ya juga bisa. Kemudian, bisa juga menggunakan, KiCad gitu ya. Kemudian ada Altium atau, lain sebagainya gitu ya bisa ya. Kenapa kita menggunakan isi IDE? Karena sebelumnya kita juga sudah, menggunakan isi IDE gitu ya untuk membuat, rangkaiannya. Jadi kita teruskan aja gitu. Karena pertama isi IDE, gampang dioperasikan gitu ya, gampang eee, kita membuat suatu rangkaian dan layout gitu ya. Saya pertama-tama juga belajar dari isi IDE gitu. Kemudian, saya beralih ke KiCad ya, karena KiCad, menurut saya lebih lengkap lagi gitu ya untuk, kita mengeksplorasi, suatu rangkaian ataupun kita membuat suatu PCB gitu ya, sudah include di dalamnya gitu. Tahu juga dulu saya, SMK itu membuat layout PCB tuh dengan menggunakan software kalau nggak salah Sprint Layout ya. Sprint Layout 6.0 ya, pasti teman-teman yang, seangkatan dengan saya juga, familiar gitu ya dengan Sprint Layout dulu ya. Nah, itu software hanya bisa membuat ini aja ya, jalur PCB-nya aja gitu ya, nggak bisa membuat skematiknya sekalian gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke, tutorialnya gitu. Oke, di sini langsung aja kalian buka, software isi IDE-nya ya. Nah, jadi software isi IDE ini online ya. Jadi kalian bisa buka via websitenya gitu ya, isi IDE, ataupun, download softwarenya gitu ya, yang, kita bisa install gitu ya di komputer kalian gitu ya. Nah, ini pakai akun, online gitu ya. Jadi kalian bisa login ke software tersebut gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, di sini langsung aja, kita buka ya project, kita yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya rangkaiannya. Nah, di sini seperti ini ya untuk rangkaiannya. Nah, terus di sini karena saya nggak punya transistor ya, transistor BC547, itu saya punyanya yang 2N3904 ya. Itu, sama-sama ini ya, transistor NPN ya. Jadi sama ya, tapi, tipenya aja berbeda. Saya punya stok yang itu ya di ini rak saya ya, rak komponen. Nah, sebelum kalian membuat, desain PCB gitu ya atau jalur PCB gitu ya. Nah, kalian harus paham, datasheet dulu dari komponen yang kalian gunakan gitu ya. Jadi misal kalian menggunakan IC, nah kalian harus tahu untuk karakteristik dari IC tersebut gitu ya. Rentang, apa namanya, eee, rentang untuk, voltase yang digunakan pada IC tersebut, kemudian, rangkaian pendukung lainnya agar IC tersebut bekerja gitu. Jadi kalian harus tahu, untuk rangkaian-rangkaian dasarnya gitu ya atau datasheet-nya gitu ya. Nah, jadi di sini, kita akan cari dulu datasheet dari transistor yang akan kita gunakan, yaitu 3904 ya. Jadi, untuk yang lain resistor, LED, dan elko pasti kalian sudah tahu gitu ya, karena itu dasar sekali. Jadi,
elko juga ada karakteristiknya gitu ya, berapa volt dia bisa digunakan gitu ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Biasanya rangkaian flip-flop itu menggunakan 9 volt ya, 9 volt atau 6 volt ya juga bisa ya. Jadi nanti dia akan menyala bergantian. Nah seperti itu. Jadi nanti kita akan buat sini ya menggunakan transistor 3904 ya. Jadi kita coba cari dulu ya perbedaannya ya. Karena biasanya menggunakan transistor BC547 ya. Kebetulan stok saya lagi kosong. Kita cari dulu perbedaan. Nah, di sini saya udah cari sih ya. Di sebelum ini saya udah research ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Nah, kemudian saya menemukan ini. Open image. Nah, di sini ya. Jadi perbedaannya itu sini maksimum rating dan karakteristik ya. Nah, untuk kolektor, emitter, voltage. Jadi dari kolektor ke emitter. Jadi dia ini kalau ada transistor itu bekerja kalau ada base ya, basis masuk arus ya. Lalu dia akan membuka dari kolektor ke emitter gitu ya. Untuk ininya tegangannya gitu ya. Jadi maksimum ya di 40 volt. Kita nggak menggunakan sampai maksimum 40 volt sih ya. Dan kolektor currentnya 200 miliampere ya. Jadi udah cukup lah ya untuk project ya, coba-coba aja flip-flop gitu ya. Nah kemudian total device dimension ini saya nggak tahu ya tapi di sini 625 miliwatt ya. Nah kemudian untuk BC547, nah ini yang digunakan ya. Nah itu dia sampai 50 volt ya. Kemudian untuk currentnya atau ampernya 100 miliampere. Jadi lebih gede ini ya untuk keluaran arusnya. Nah, jadi masih satu keluarga lah masih sama lah untuk ininya ya, karakternya. Jadi kita akan pakai yang ini aja karena saya adanya yang ini ya. 2N3904. Nah, seperti itu. Nah, untuk kakinya juga berbeda nih, perlu diperhatikan teman-teman. Jadi sini kaki 1, kaki 2 dan kaki 3 ya. Ini juga sama 1 2 3. Nah, di sini untuk 3904 itu kaki satunya itu emitter ya. Nah, kemudian kaki 2-nya basis dan kaki 3-nya itu kolektor ya. Kalau di sini terbalik ya. Jadi di sini kaki 1 kolektor, kaki 2 basis, kemudian kaki 3 emitter. Nah, perlu diperhatikan teman-teman ya, karena dalam suatu rangkaian elektronika ini sangat berpengaruh gitu ya untuk pin-pin dari setiap komponen yang kita pakai. Kalau salah jalur, nah nanti itu akan berakibat fatal gitu ya. Jadi berakibat fatal. Nah, rangkaian kita tidak akan bekerja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita pakai yang ini. Jadi kita lihat dulu ya. Kaki 1 emitter, kaki 2 basis, kaki 3 kolektor gitu. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya tidak akan pakai ini ya. Ini nggak akan pakai switch ya. Jadi saya akan langsung nanti pakai power supply aja. Saya delete. Sorry. Nah, saya ini ya. Saya langsung sambung aja ke sini. Nah, seperti ini. Saya langsung sambung ke bagian baterai ya. Jadi nanti kita pakai power supply aja langsung dihidupkan gitu ya tanpa saklar. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat kakinya ya. Kita di sini untuk membuat PCB ya. Pertama kalian save dulu ya biasanya. Nah, kemudian kita ke desain ya. Kemudian kalian pilih yang boleh ini convert schematic to PCB, atau kalau udah ada PCB-nya update PCB gitu ya. Kalau dari skema rangkaian ini kalian ubah, nah kalian bisa update. Nah, di sini karena belum ada PCB-nya, saya akan convert schematic to PCB. Nah, nanti seperti ini. Jadi nanti diminta untuk ini ya, untuk width dan juga height ya. Kita buat kotak aja ya. Jadi misal ini dalam ukuran mili ya. Jadi 30 itu 3 cm ya. Kita akan buat 5 cm aja, 50 kali 50 ya.
kecil ya, jadi 5 cm kali 5 cm. Kita apply. Nah, mungkin ini kegedean juga ya. Kalau kegedean, kalian bisa kecilin lagi. Di sini nih ada ya, di ini. Coba saya ini. Sebentar, kita cari unit milimeter. Tools. Nih dia nih. Di tools kemudian namanya set board outline ya. Nah, bisa kalian atur lagi di sini. Sel kegedean kita bikin kecilan aja 40 kali 40. Ya, apply. Nah, oke, udah kecil nih ya. Kayaknya cukup nih ya. Jadi masuk semua nanti komponen. Oke. Kemudian di sini kita cek kakinya tadi ya, udah bener apa belum. Nih, tadi kan sini kaki 1 emitor, kaki 2 kolektor, kaki 3 kaki 1 emitor, kaki 2 basis, kaki 3 kolektor ya. Kita coba cek di rangkaiannya kan. Nah, sini kolektor untuk Q2 ya, ketemu positif dari elko C2 dan ketemu katoda dari D1. Oke, kita cek. Nah, tadi kan pin 1 emitor. Oh, emitor, kita lihat yang emitornya. Nah, emitor ketemu emitor Q1 ya, ketemu emitor Q2, kemudian ketemu konektor baterai ya. Nah, kita cek di sini PCB-nya. Nah, kaki pertama ya, pin pertama. Nah, sini kolektor ya. Ketemu kolektor di sini. Nah, kemudian ketemu ini pin H1 untuk baterai ya. Berarti benar ya. Berarti benar ini. Nah, kemudian pin 2 yaitu untuk basis ya. Nah, basis di sini. Dan kita cek lagi apakah benar atau tidak gitu ya. Nah, di sini basis untuk Q2 ketemu ya sini negatif dari C1 ya, elko C1. Kemudian ketemu resistor R4. Kita cek kita cek. Nah, di sini di PCB. Nah, basis dari Q2 ketemu ke resistor R4. Kemudian di sini nih ada ya. Nah, ketemu di sini negatif elko C1 gitu ya. Nah, berarti sudah sesuai gitu ya dengan yang kita inginkan. Nah, untuk elko ini kalian bisa ubah ya sebenarnya untuk ininya nih, pinnya ya. Pinnya ini kemungkinan pakai yang kecil ya, elko yang kecil. Nah, seperti itu. Jadi nggak apa-apa lah ya. Nanti bisa kita inin. Nah, nggak apa-apa, elkonya yang kecil aja seperti ini ya pinnya. Atau kita ganti bisa sih. Kita ganti coba, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya di sini mah ya. Kalau di ini bisa langsung kiket ya. Jadi kita harus ganti dengan skemanya sekalian gitu ya. Nah, misal di sini kalian cari aja elko. Nah, biasanya tuh 5 mili ya. Kalau nggak salah 5 mm. Elko. Nah, nih agak gedean ya. LED. Yuk kita cari elko nya aja. Oh, ini di ini saya ya, di workspace saya ya. Coba kita cari user contribute. Nah, ini seperti ini. Ada juga yang seperti ini, juga yang seperti ini. Nah, kita cari aja yang sesuai keinginan kita ya. Nah, kita cari. Ini nggak ada ininya ya, footprintnya. Nah, kita cari, coba dulu. Atau bisa juga di sini nih,
JLC assembly atau LCSC juga bisa. Tapi kadang nggak ini ya, coba LCLC. Kalian harus ngetik lengkap biasanya. Elektrolit. Ini kali ya tulisannya. Nah, elektrolit kapasitor. Nah, ada yang gede. Kalian bisa pakai punya orang juga ya. Di sini buatan orang ya. Nah, seperti itu. Di sini coba saya cari elko yang tadi aja. Saya coba cari. Ini aja nih, nggak apa-apa nih. Punya saya ya. Memilih jadi agak gede elkonya ya. Nanti bisa di ini aja. Nah, kita ubah aja di sini. Nah, 1 2. Nah, kita hapus yang ini, delete. Kita yang pakai yang ini aja. Nah, oke. Kita langsung sambung ini. Nah, oke. Ini juga sama. Ini hapus. Nah, ini kita rotate ya. Nah, kita taruh di sini. Oke, udah. Ya, seperti itu kita save. Nah, kemudian untuk update ke PCB-nya, kita pilih di sini desain ya, kemudian update PCB. Kita klik yes. Nah, itu udah gede tuh ya untuk elko-nya. Apa ini? Oh iya, belum kita save ya. Nah, ini don't save. Nah, ini kita save dulu nih teman-teman ya, PCB-nya kita save. Pilih file, save. Nah, nanti dia udah ke save nih. Nah, terus di sini kalian bisa langsung update PCB ya. Nah, nanti dia akan ke sini otomatis. Itu dia ngeganti ya. Jadi ngeganti ini ya. Kita apply aja. Setting. Nah, itu dia ngeganti itu elko-nya jadi 5 mili ya. Gede. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengganti komponen. Dan di sini tadi udah bener ya. Kita udah bener tadi ya. Untuk kaki dari transistor ini ya. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, karena udah bener di sini kita langsung aja buat PCB-nya gitu ya. Nah, di sini kita akan meletakkan komponen gitu ya. Nah, komponen yang kita letakkan pastikan berdekatan gitu ya. Atau enggak berdekatan juga nggak apa-apa sih, asal jangan terlalu rumit ya untuk jalurnya gitu ya. Nah, misal saya di sini mau LED itu ada di atas. Nah, supaya nanti kita bisa ini tahu ya. Nah, LED di atas 2 ya. Untuk ini 1, LED 2, LED 1 di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Ini di sini. Kemudian ini di sini. Mungkin. Ya, jadi letaknya itu terserah kalian ya, mau di mana terserah. Tinggal disesuaikan aja. Asal yang mudah aja teman-teman ya. Jadi nanti kalian nggak bingung untuk rangkaiannya ya. Nah, kemudian elko ada di sini mungkin ya. Nah, kemudian di sini, kemudian nah mungkin di sini ya. Nah, supaya nggak susah nantinya. Nah, elko-nya di sini ya. Nah, terus ini resistor R1 mungkin di sini ya. Nah, jadi seimbang ya, sama rata ya.
Nah, terus ini sorry, blok bisa 2 begini ya, jadi bisa 2. Nah, saya akan ratakan di sini. Ya. Nah, begitu. Nah, ini juga saya ratakan, coba. Nah, ini saya ratakan. Nah, terus ini sorry. Nah, saya akan ratakan dulu. Nah, supaya bagus ya teman-teman hasilnya nanti. Nah, jadi sejajar gitu ya. Oke, kemudian ini sisanya kita buat begini. Kemudian kita buat begini ya mungkin. Nah, seperti ini. Oke, kemudian R4 ya sama sebegini. Ini yang mudah ya teman-teman nih. Kalau misalnya agak susah, nih kalian ini aja kalian belajar terus gitu ya. Jadi supaya gampang. Intinya, nah ini, oke ini seperti ini aja juga. Nah, seperti ini. Oke, nah kemudian di sini ininya. Nah, untuk baterainya nanti di sini ya. Di tengah-tengah. Nah, ini udah jadi ya. Nah, ini kan kegedean ya. Guys. Ini kan kegedean. Coba kita kecilin lagi ya. Kita kecilin lagi di sini tool set board outline. Nah, kemudian coba kita 35 ya. 3,5 cm berarti ini kali 35. Apply. Nah, oke nih udah lumayan lah. Nah, jadi hanya butuh segini aja ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini sudah jadi seperti ini ya. Yang mudah-mudah aja. Nah, ini agak melenceng dikit. Saya kadang ini ya orangnya nggak suka yang melenceng-lenceng. Nah, udah seperti ini. Nah, kalian bisa atur untuk ininya tulisannya ya, footprintnya. Nah, kalian letakkan sesuai dengan keinginan kalian sih ya. Nah, sini misal saya letakkan di sini biar rapi ya teman-teman ya. Jadi kita tahu Q1 itu menggunakan apa gitu ya di skemanya. Nah, seperti itu. Ini saya akan ubah aja di sini. Jadi 2N ya 3904. Nah, biar tahu jadi Q1 menggunakan berapa gitu ya. Nah, di sini juga sama 2N 3904. Nah, seperti itu. Oke, untuk elko-nya terserah ya, nanti bisa disesuaikan. Jadi semakin kecil semakin cepat flip-flopnya, makin besar semakin lambat flip-flopnya gitu ya. Nah, oke, ini udah seperti ini ya. Udah bagus ya. Nah, di sini saatnya kita merangkai gitu ya. Nah, untuk merangkainya di sini teman-teman bisa pakai yang namanya wire. Nah, wire di sini. Nah, kemudian untuk tebalnya nih kan ini kan begini ya tebalnya. Nah, kalian bisa di sini ubahnya nih routing width namanya. Nah, routing width. Nah, di sini kan 0,254 ya. Biasanya standarnya 0,3 ya kalau di rangkaian PCB gitu ya. Di manufacturing paling kecil 0,3 biasanya. Nah, atau 0,25 masih masuk sih ya, cuman terlalu kecil biasanya 0,3. Nah, tapi karena di sini kita rangkaian sederhana aja dan nyetaknya nanti menggunakan kertas HPS biasa, jadi kita buat agak tebal aja gitu ya, mungkin 0,5. Nah, jadi gede itu ya. Nah, jadi gede. Tahu di sini kalian buat 1 mili misal. Nah, itu makin gede ya.
Nah kalau 1 mili sih kegedean ya, tapi nggak apa-apa sih, terserah kalian gitu ya. Nah coba kita buat, oh sorry ini hapus aja, kita buat 0,6 aja dah. Nah kita buat di sini wire. Nah kita sambungkan di sini. Nah jadi kalian kalau membuat rangkaian tuh nggak boleh lurus seperti ini ya. Nah seperti ini, nggak boleh lurus. Nah kenapa? Karena nanti akan teorinya sih saya diajarin seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh lurus, kita harus nyerong begini nih ya. Nah nyerong begini. Nah seperti ini. Nah kemudian seperti ini. Oh iya, ini kita buat di top ya, salah. Nah karena kita pakai 1 buah PCB aja ya gitu, apa bukan 1 buah layer gitu ya maksudnya. Nah jadi kita pakai yang bottom aja. Nah jadi di bottom gitu ya. Kalau kalian pakai 2 layer, kalian bisa di sini merah dan biru ya. Jadi kalian bisa buat gitu ya. Nah kalau pengen cetak 2 layer, kalau 1 layer aja kita di bottom mainnya. Nah seperti itu ya. Nah di sini langsung aja kita lanjutkan. Nah di sini berubah tuh jadi biru ya ininya. Nah di sini kita buat. Nah di sini usahakan kita buat jalur yang ini mungkin ya, minim mungkin ya. Nah di sini kalian bisa atur lagi, kalian drag gitu ya. Kalau kurang sesuai kalian bisa atur lagi untuk sudutnya gitu ya. Nah seperti ini. Nah di sini saya deketin lagi. Nah, sini sudutnya saya tambahin lagi. Ya, nah seperti ini. Nah oke. Nah kemudian selanjutnya ya, yang mudah-mudah aja dulu teman-teman ya. Nah karena kita penempatannya mudah, jadi ngerangkainya juga mudah ya, seperti itu. Nah ini juga bisa diubah nih teman-teman. Misal kalian pakai ini ya. Nah di sini bisa diubah. Nih H1 ini bisa diubah. Nah misal jadi supply atau baterai. Nah itu bisa ya. Nah bisa juga di rotate, pencet R di keyboard ya. Nah seperti itu. Nah di sini, nah seperti itu ya. Jadi bisa. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Nah di sini saya hubungkan. Nah di sini saya hubungkan. Nah itu kan gampang ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu dibawa susah ya kalau baru belajar ya. Jadi yang gampang-gampang aja dulu. Nah kemudian ini lagi sambung, ini lagi sambung. Nah terus ini ke kaki emitor ya. Ke kaki kolektor ya. Nah sorry. Nah ini kalau salah kalian mau melencengnya ke sono bisa diginin. Nah ini kalau misalnya belum ke sudut, kalian bisa cari sudutnya, kemudian kalian tarik. Nah seperti ini. Nah saya maunya begini. Kadang dia enggak nyesuaiin ini ya, enggak nyesuaiin sama yang kita inginkan. Nah jadi kita harus tarik sendiri ya. Jadi drag and drop sendiri. Nah ini. Nah sampai sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian di jalur sebelahnya kita buat seperti ini. Ini juga bisa pakai keyboard ya. Nah ada W nih di sini, bisa tekan langsung W di sini. Nah kalau kalian ingin mudah lagi gitu, lebih mudah lagi. Nah seperti ini kita hubungkan. Kemudian mana lagi nih, bisa nggak nih jalurnya? Nah kemudian baterai ya. Nah ini ke resistor ya, resistor R4. Nah, ini udah pasti sesuai ya dengan skema karena dia ngikutin skema. Jadi
Ini kita udah ditunjukin jalur-jalurnya, namanya netting ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kita harus ke sini juga ya. Jadi kita buat juga. Nah, nah kita buat juga. Ini kalau ke sini ya, sebenarnya bisa diinin ya. Di apa namanya? Dibuat lurus nih yang belah situ ya. Oke, nanti nih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke. Nah, ini raturan bisa dibuat lurus ya. Atau begini juga nggak apa-apa. Atau dibuat lurus juga bisa ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Ini kosongannya bisa pakai zone ya, namanya zone. Bisa sih langsung nih. Coba kita pakai zone namanya. Zone kalau di KiCad pakai zone ya. Di sini apa ya? Nih, solid region. Nih ke sini. Sini ya. Sorry salah kayaknya. Ya iya pokoknya begitulah ya. Kayaknya ini enggak ini ya. Ya pokoknya ini bisa di ini ya. Bisa dilurus terus dibengkokin begitu ya. Jadi bisa, tapi begini juga bisa. Nggak masalah, yang penting dia bersudut ya, jangan lurus. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nih dikit lagi ya. Sebentar. Kita mati langkah nggak nih ya? Kadang mati langkah kita. Kayaknya mati langkah nih. Nah, ini kan ada di sini ya. Sedangkan ini di sini. Jadi mau nggak mau kita harus lewat luar ya, lewat luar ke sini. Ini juga sama nih, lewat luar. Jadi kita harus lewat dalam nih. Ini kita hapus dulu yang ini ya. Nah, bisa diakalin kita lewat dalam. Nah, kita zoom bisa. Nah, pakai mouse ya, main pakai mouse juga. Nah, seperti ini. Nah, kita lewat dalam sini teman-teman, karena masih bisa nih ya. Untuk jalurnya ya. Nah, kita lewat dalam sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga sama. Nah, ini hapus, kita lewat dalam. Nah, jadi kalau nggak ketemu jalurnya, kita jangan frustasi ya. Ini baru yang mudah teman-teman, bagaimana yang susah gitu ya. Komponen dan jaraknya berdekat-dekatan gitu ya. Itu lebih susah lagi teman-teman ya. Nah, seperti ini, kemudian kita buat seperti ini. Nah, ini space-nya masih jauh ya, jadi nggak bakal kena. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ini langsung bisa sih ini ya. Cewek, nah ini ke sini langsung. Nah, kemudian ini juga bisa langsung. Nah, ke sini. Oke. Nah, ini kita lurusin. Nah, seperti itu. Nah, udah, ini tinggal dari luar aja. Oke, kita mati langkah satu lagi ya. Nah, ini kan kalau kita ke sini, nah ini nggak bisa ya. Nah, jadi gimana solusinya? Solusinya sebentar ya, saya berpikir dulu. Nah, solusinya kita langsung aja ini ke sini nih ya. Jadi menyilang R gitu ya. Kita coba R. Jadi nah, R-nya begini. Nah, ini kita kudu pundurin ya. Jadi kita hapus dulu sebagian ya. Kita hapus dulu nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, sini kita hapus, kita hapus. Kita hapus. Sini juga kita hapus. Ini juga hapus. Nah,
Jadi di sini kita akan beginikan ya. Nah, begini. Oke, ini juga sama. Terusin. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba ya. Nah, ini kan bisa lewat sini nih. Kolong sini aja satu. Apa-apa ya. Nah. Oke. Nah, kita coba. Apakah masih mentok atau enggak? Nah, harusnya sih nggak ada jumper ya, karena mudah ini ya rangkaiannya. Oke. Salah. Sorry. Kepencet ya. Tunggu sebentar. Ini kepencet lagi. Saya mau pencet escape ya. Nah, escape. Nah, escape itu untuk membatalkan ya teman-teman. Jadi bisa pencet escape. Nah, kemudian di sini kita ini langsung ke sini. Langsung ke sini. Oke, kita nah. Sini ya. Kemudian ini bisa sih digeser ya biar jadi lurus nih. Kita buat lurus aja dah. Nah, biar enak dilihatnya. Nah, seperti ini. Ini juga kita buat lurus. Nah, cakep. Jadi langsung ke atas lurus. Nah, seperti itu ya maksud saya. Nah, kalau langsung ke atas lurus. Nah, terus kita ke sini ya. Nah, ke sini. Nah, ini juga sama ke sini. Ke sini ya. Nah, udah tuh ya. Nah, kemudian ini ke sini ya. Nah, kemudian ke sini juga. Nah, kemudian kita benerin dulu. Nah, kita benerin. Oke. Nah, kita benerin lagi. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat ini itu untuk wire ya sebutannya. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa ini lagi adjust lagi. Nah, di sini udah bisa nih. Jadi ini satu jalur ke situ ya. Nah, langsung ke sini ya. Kemudian satu lagi lewat sini kolong dari elko. Apakah nggak bahaya? Enggak lah ya. Jauh, ini masih jauh. Jauh dari kata bahaya. Nah, oke. Ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini nettingnya udah habis tuh ya. Jadi udah selesai ini ya. Nah, terus di sini kalian bisa juga tambahin pad, misal kalian butuh kebutuhan pad ya. Nah, pad ini untuk penghubung sih ya antara jalur atas dengan jalur bawah. Kalau kalian pakai 2 layer gitu ya. Jadi pakai pad biasanya. Pad untuk ini ya, untuk kaki komponen. Nih, kalau yang pengen pakai 2 jalur pakai via namanya. Nah, kecil. Ini bisa diubah juga sih ukurannya ya. Untuk vianya. Nah, di sini. Nah, kalian klik. Nah, bisa nih diameter dan juga drillnya kalian bisa atur ya. Jadi seberapa kalian mau via itu besar dan ininya. Kalau pad untuk pin ya tadi ya. Nah, kalian bisa pakai di sini. Jadi pin tambahan mungkin gitu ya. Nah, terus di sini kalian juga bisa pakai drill hole ya namanya, untuk lubang di pinggir biasanya nih ya. Nah, lubangnya juga bisa ini kasih. Coba saya sini kasih
hole ya 3 mili. Nah, nanti mungkin bisa untuk baut ya. Nah, jadi saya kasih di sini 1 dan sini saya copy aja. Nah, kemudian saya pas. Nah, sini saya paste. Nah, ini nggak boleh kena tanda silang ya, jadi kita deketin lagi. Nah, seperti ini. Nah, dia nggak boleh kena. Nah, kemudian kita copy lagi. Nah, kita pas. Sorry, ini ngikut ya jalurnya ya. Kita copy, kita pas. Nah, sini 1 lagi, kita paste lagi. Nah, kemudian di sini 1 lagi. Jadi kita buat 4 ya untuk bautnya ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk layout PCB kita udah jadi ya seperti ini. Nah, jangan lupa untuk di save supaya tidak hilang. Nah, ini juga kita save. Nah, jadi kita nanti menggunakan ini ya untuk rangkaiannya ya. Jadi resistor 470, 10K, 10K 470, LED merah, LED hijau, elko ya, nanti disesuaikan. Nah, kemudian di sini ada transistor ya, 2N3904 ya, 2 biji. Nah, kemudian ada soket atau ada pin untuk baterainya. Nah, terus di sini supaya kagak keliru ya, kita bisa tambahkan teks di sini, teks namanya. Nah, teks ini kalian mau buat di mana? Di sini saya mau buat di top skill namanya. Nah, di atas. Nah, teks ini juga bisa diatur untuk ukurannya. Nah, di sini line height, nah bisa diatur. Saya akan atur height-nya kecil aja ya. Ini 2. Saya coba atur 1. Nah, di sini ya. Nah, di sini untuk positif dan negatifnya. Ya. Misal negatif. Nah, di sini negatif ya. Nah, itu kurang gede ya. Coba kita gedein lagi. 1. Coba 2. Nah, di sini untuk negatif ya saya akan kasih. Nah, kemudian di sini saya duplicate aja. Copy. Ya, saya paste. Nah, di sini. Oke. Nah, untuk ini kita ubah tulisannya di sini ya, di teks. Nah, itu positif. Nah, jadi kita nggak bakal ketuker nanti ya, untuk positif yang mana dan untuk negatif yang mana. Nah, gimana saya tahu ini positif ini negatif? Nah, karena ini ya yang ke emitor ya keduanya, nah itu ke negatif ya. Nah, di sini. Nah, ke negatif. Kemudian ini ke positifnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita save kembali. Nah, oke. Teman-teman, nah ini untuk hasil jadinya ya. Jadi kita di sini nggak ada jumperan 1 juga ya. Dari sini saya lewat kolong. Biasanya pas SMK dulu kalau nggak salah ya, saya buat banyak yang buat itu ada jumperan ya biasanya untuk PCB-nya. Jadi karena kita makin lama makin belajar gitu ya, cara membuat PCB yang baik dan benar. Nah, kemudian kita bisa membuatnya tanpa jumper ya. Tapi kalau kasusnya rumit ya, itu bisa 2 layer ya. Bahkan ada beberapa PCB yang sampai 3 layer, 4 layer, bahkan 5 layer dan selebihnya gitu ya. Nah, itu bisa aja terjadi gitu ya. Untuk keperluan kondisi lainnya gitu ya, yang harus menggunakan banyak layer gitu ya. Nah, oke, teman-teman, untuk hasil jadinya seperti ini ya. Jadi kalian bisa tiru ya, dan atau kalian bisa belajar membuat sendiri gitu ya, dengan yang sudah saya buatkan. Oke, di sini kurang bagus ya untuk tampilan ininya.
Saya akan rapikan dulu sebentar ya, supaya agak rapi ya. Nanti pas dicetak bisa juga kita cetak ini seal screennya, nanti saya kasih tahu caranya. Nah, ada ramuannya nanti ya. Nah, di sini kita tata dulu ya, kita tata. Nah, supaya rapi teman-teman. Nah, rapi ya. Oke. Nah, cakep. Oke, nah kita save lagi. Nah, oke. Nah, seperti ini ya, udah jadi. Jadi nanti kalian bisa tiru, kalian bisa modifikasi lagi, atau kalian bisa buat ya sendiri di rumah ya nanti ya. Jadi kalian sambil belajar membuat apa yang telah saya praktekkan di sini ya. Nah, oke, seperti itu aja ya. Mungkin kita bagaimana cara membuat layout PCB ya. Mungkin di next video kita akan belajar cara mencetaknya gitu ya ke PCB langsung gitu ya. Nah, bisa di print menggunakan kertas HPS gitu ya, atau menggunakan kertas transfer PCB ya dengan printer laser. Nah, ataupun bisa juga di fotokopi ya. Nah, karena fotokopi itu pakai tinta ini juga ya, serbuk ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau di fotokopi kayaknya kurang bagus ya, karena saya sudah pernah beberapa kali. Kadang ada yang berlubang gitu ya. Mungkin kalian bisa cari tukang fotokopi yang bagus juga gitu ya. Atau pakai printer laser sekalian ya. Print langsung di warnet yang ada printer laser. Nah, karena di sini saya udah ada sih ya printer laser. Nah, jadi nanti saya akan coba buatkan tutorialnya bagaimana cara mencetak PCB, mengecing ya, untuk ininya ya, untuk merontokkan tembaga yang tidak terpakai gitu ya pada PCB-nya, dan cara menyolder komponen hingga pada proyek ini berhasil gitu ya menyala flip-flop gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kalian nggak cuman bisa begini aja, kalian bisa tambahin apa ya namanya ya, ini nih copper area ya, atau zone namanya. Nah, kalian mau kemana? Ke mana ya? GND nggak ada ya, kita nggak pakai GND. Atau kita di sini bisa taruhin GND namanya. Nah, teman-teman nih di sini ya. Sorry, nah di sini GND nih ada nih. Nah, kita taruhin GND di sini karena ini kan untuk ground. Nah, bisa kita taruhin sini ya. Nah, ini agak panjang lagi sih ya. Gak apa-apa dah. Nah, di sini kemudian PCC-nya di sini. Nah, karena ini bener PCC. Dan itu untuk ground. Nah, seperti itu. Oke. Kita update di sini, kita save dulu. Ya, kemudian kita update PCB. Update PCB. Nah, udah kita apply. Nah, di sini kita langsung bisa pakai copper area. Nah, copper area ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk mengcover area yang tidak terpakai, meminimalisir ya. Nah, dia akan dialihkan ke ground. Nah, tadi kan kita alihnya ke ground ya. Nah, di sini bisa kalian pilih ujung sampai ujung ya. Nah, sampai ujung, kemudian ketemu titik awalnya di sini. Nah, titik awal ini ya. Sorry. Kayak ini. Nah, ini titik awalnya nih. Coba kita. Nah, udah nih. Nah, di sini seperti ini ya. Oh, sorry. Ini merah, nggak usah nih. Copper area manager. Nah,
Ini kita butuhnya bottom layer. Nah, clearance atau ininya ya, apa namanya, space antara jalur ya dengan koper areanya gitu ya. Nah, sini saya akan buat 1,5 misal, biar nggak terlalu deket ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia hanya ke bagian yang ini aja nih, ground, karena kita pakai ground di sini aja gitu ya. Nah, kalau kalian nggak pakai koper area juga nggak apa-apa ya. Nah, saya akan pakai aja seperti ini, nggak apa-apa ya. Nah, seperti itu. Aturan di sini harusnya di luar ya, ground itu harusnya di luar, jadi mengcover semua area di luar sini. Tapi nggak apa-apa ya, karena rangkaiannya seperti ini, ya udah seperti ini aja. Oke, udah jadi ya seperti ini. Nah, untuk kalian yang mau membuat juga silahkan ya. Nah, semoga kalian berhasil yang membuatnya. Nanti kita akan lanjutkan untuk cara mencetaknya gitu ya ke PCB. Nah, oke, untuk terakhir di sini saya mau mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman atas dukungannya ya. Nah, di sini saya akan bacakan beberapa dukungan yang masuk ke Saweria saya ya. Jadi teman-teman terima kasih ya yang sudah mendukung saya melalui Saweria. Nah, di sini ada Gali Ridwanullah ya. Nah, di sini dia pesannya, salam dari Tasikmalaya, bro. Project bel sekolahnya down, thanks. Oke, sama-sama Mas Gali ya. Saya juga terima kasih nih telah dikasih donasi ya. Nah, kemudian di sini ada Mas Imam ya. Nah, sini pesannya hatur nuhun Kang. Sami-sami Mas ya. Terima kasih juga telah memberikan saweran kepada saya. Kemudian di sini ada juga Mas Bambang ya. Nah, di sini pesannya semangat terus. Oke Mas, siap. Terima kasih atas sawerannya. Dan udah habis ya. Dan teman-teman juga terima kasih yang telah mendukung channel saya di YouTube ya. Sampai sekarang sudah hampir lebih dari 3000 subscriber. Terima kasih teman-teman telah mendukung. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, ya silakan subscribe aja ya, supaya dapat notif nanti video-video berikutnya. Oke, mungkin demikian dulu video dari saya, cara membuat layout PCB gitu ya, menggunakan isi IDE. Nah, semoga teman-teman dapat belajar dari video ini ya, bagaimana cara membuat PCB. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.